Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Yastaqallahul Azim. Yang kami hormati pimpinan pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Furqan Kiai Mas Firda Rahim, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Furqan Ustadz Suryanto MPD, beserta para wakil baik kurikulum maupun kesiswaan, serta Bapak Ibu dan guru dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, mari kita yang pertama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat, nikmat serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekalian pada pagi hari ini masih senantiasa diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan kenikmatan yang kita rasakan pada hari ini, yaitu kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita sekalian bisa berjumpa melalui daring atau melalui pembelajaran online. Moga-moga apa yang menjadi konsen Bapak Kepala Sekolah beserta stakeholder yang ada di SMA Al-Furqan ini senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat wa salam semoga Allah Subhanahu wa taala tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jam beliau lah, moga-moga kita sekalian sebagai umatnya mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yakni lewat ajaran agama Islam. Anak-anak sekalian yang cintai dan saya banggakan, kita sesungguhnya sebagai manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, itu telah banyak diberikan contoh. Contoh yang pertama yaitu pendidikan tentang akhlak. Jadi Rasulullah itu menggambarkan kepada kita sekalian betapa hebatnya manusia, betapa pandainya manusia itu jika dalam kehidupan manusia itu kepandaian itu tidak akan punya makna dan arti apa-apa jika tidak dibarengi dengan nilai akhlakul karimah. Maka Rasulullah ketika waktu menyampaikan risalah itu, maka Rasulullah selalu menyampaikan hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak dan karakter umat manusia di muka bumi ini. Ini artinya Rasulullah 14 abad yang lampau itu sudah memberikan jawaban seperti itu. Artinya apa? Berarti nilai akhlak itu adalah nilai dan makna yang sangat tinggi. Tadi saya katakan, kalau ada orang cerdas, pinter, egonya tinggi, itu tidak cukup. Tetapi kecerdasan itu harus dibarengi dengan kecerdasan akhlak. Akhlak ini adalah termasuk sebagaimana yang digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada di Rasulullah itu adalah budi pekerti yang amat baik, dan ini yang perlu kita garis bawahi, perlu dicontoh kita sekalian sebagai umatnya. Karena bagaimanapun juga kita sebagai umat Nabi, yang kita contoh itu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu harus kita ikuti, kita ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah itu juga harus kita jauhi.
Karena itu untuk pembelajaran ini sudah digambarkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau saya mengatakan bahwasanya seorang siswa atau siswi itu bisa dikatakan berhasil dengan baik jika punya kemampuan kognisinya baik, afeksinya juga baik. Jadi kemampuan untuk EQ itu penting, kecerdasan EQ itu penting, kecerdasan emosional juga penting. Apalagi di era sekarang ini persaingan yang begitu ketat, ini butuh yang namanya calon-calon siswa yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang itu adalah punya kemampuan yang pertama kecakapan, cara keterampilan itu sudah otomatis. Kemudian tidak hanya cukup punya kemampuan tadi saya katakan punya kemampuan keterampilan yang tinggi dan baik, tetapi di samping punya kemampuan kualitas akademik yang baik, maka harus dibarengi dengan tata krama yang disebut dengan akhlak yang baik. Sudahlah, kita nggak usah yang namanya khawatir kalau seseorang itu mempunyai keilmuan yang baik, itu secara otomatis itu sudah akan diperhitungkan sama Allah. Jadi yang perhitungan itu bukan manusia lagi, tetapi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba surat Al-Mujadilah ayat 11 itu yarfa'illahu, Allah akan mengangkat, ya. Yarfa'illahu alladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman itu akan diangkat. Ya. Jadi tinggi ya, orang yang beriman itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang ini yang diberi ilmu insyaallah derajatnya akan ditinggikan. Kadang-kadang kita juga merasa aneh ketika ada orang sarjana, ya, seorang sarjana lulusan perguruan tinggi, lalu dia itu setelah lulus, kadang-kadang mereka itu kebingungan untuk mencari lapangan pekerjaan. Ini menurut analisa saya ini kan keliru. Mestinya jadi anak-anak yang sudah lulus perguruan tinggi itu secara matang itu otomatis mereka itu akan mampu menggerakkan kemampuannya untuk memperoleh sebuah pekerjaan. Tetapi ini malah mencari. Nah, ini harus kita amati bahwasanya ketika waktu di bangku kuliah otomatis mereka itu harus belajar tentang betapa pentingnya yang pertama itu belajar ilmu komunikasi juga. Bukan hanya sekedar kemampuan keilmuan, tetapi ilmu komunikasi. Maka tadi saya katakan kecerdasan itu ada dua. Yang pertama EQ. EQ oke. Tetapi EQ juga tidak akan menjamin orang itu bisa sukses 100%. Di samping EQ-nya baik, kecerdasan emosional juga baik. Tadi yang saya sebut, orang itu harus pandai dan supel untuk berkomunikasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ini termasuk ilmu yang tidak ada di bangku kuliah kadang-kadang, tapi itu ilmu belajar dari orang-orang yang berhasil di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Anak-anak sekalian yang cintai dan saya banggakan. Jadi itu artinya kita sudah dikasih modal, dikasih pengetahuan, dikasih contoh-contoh, lah tergantung kita. Dalam surat Ar-Ra'd dijelaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib sebuah kaum jika kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Ini artinya apa? Manusia tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh hanya dia itu pasrah, tetapi harus ada upaya dan usaha sekuat tenaga. Setelah itu baru orang ini pasrah. Makanya Allah mengatakan fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kamu punya keinginan sesuatu, maka harus berusaha, harus ikhtiar, ya. Di samping ikhtiar apa? Setelah ikhtiar sudah mentok, sudah luar biasa, maka fatawakal 'alallah. Hendaknya manusia itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah diikhtiarkan itu semata-mata manusia itu tidak boleh sombong. Wis pokoknya ikhtiar apa jadi ikhtiar ini pasti diterima, belum tentu. Maka jalan yang kedua adalah fatawakal Allah.
kita pasrahkan diri kita pasrahkan apa yang kita miliki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kita itu bukan hanya sekedar belajar tentang pemahaman pengetahuan, tetapi di samping pengetahuan usaha zahir termasuk ada usaha batin, yaitu fatawakal Allah. Ini yang tidak adanya dalam tulisan. Anu sekalian cintai dan saya banggakan. Jadi banyak orang yang berhasil di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu diawali dari kehidupan ekonomi yang sangat-sangat tidak cukup atau tidak punya kecukupan dalam bidang ekonomi. Akhirnya membuat namanya semangat di dalam belajar, di dalam berusaha, di dalam dia meraih cita-cita. Saya gambarkan. Saya itu pernah melihat sebuah tayangan di Kick Andy. Itu sudah hampir sekitar mungkin tahun 2007 ya. Jadi tahun 2007 saya mungkin pada waktu lihat tayangan Kick Andy di dalam sebuah televisi swasta yang ada di Metro TV biasanya begitu ya. Lah ini ketika saya melihat tayangan itu ketika diwawancarai oleh seorang pewawancara yang biasanya berkacamata itu, dia itu tanya, Pak, kenapa sampean ini kok buta? Buta tapi kok sampean ini luar biasa, mampu menyelesaikan studi sampean di Fakultas Hukum, apalagi di Universitas Gadjah Mada. Ini saya melihat kagum sama orang yang menjawab seperti ini. Akhirnya saya sendiri ini berpikir ketika tahun 2007 saya masih kuliah S2 insya Allah di Komarudin, lulus tahun 2009 ya. Di situ saya punya pikiran, orang ini yang notabene adalah buta ya. Orang buta itu kan ada kekurangan secara fisik, tetapi kenapa dia itu mampu lulus dari program doktor, apalagi dokter hukum di universitas ternama di Gadjah Mada. Ini kan menurut pemikiran kita itu luar biasa. Loh, yang matanya kelihatan, ngapain kok nggak bisa lulus itu? Ini kan salahnya orangnya sendiri. Jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan keadaan, tetapi salahkanlah dirimu sendiri yang tidak mau berikhtiar, tidak mau berusaha. Karena itu tadi saya katakan, orang berikhtiar itu hukumnya wajib, setelah itu baru tawakal. Lah orang buta tadi kenapa kok bisa berhasil? Lah ini orang buta ini ternyata kan luar biasa. Luar biasa apanya? Ya luar biasa semangatnya. Maka spirit pendidikan itu harus dimulai dari ibda binafsi. Jadi kita itu dimulai dari diri kita sendiri. Nawaitunya itu yang paling penting. Kalau nawaitunya itu sudah nggak kenceng, ya repot. Kenapa repot? Karena niat ini akan mengalahkan segala-galanya. Ketika ada seorang anak ya, kemudian nggak punya duit, nggak punya kemampuan finansial, ekonominya pas-pasan. Lalu anak ini pengen kuliah jurusan ini, kebetulan saja ada ya, saya contohkan ada, nggak mau disebutkan namanya. Jadi dia punya semangat yang tinggi tapi nggak punya duit. Allah mentakdirkan. Jadi artinya apa? Ketika semangat ini membara, lalu insya Allah akan ada jalan keluar. Jadi anak ini saya panggil, kita daftarkan di sebuah perguruan tinggi negeri. Lalu anak ini ya berusaha, namanya gimana caranya nanti ketika lolos dapat beasiswa. Ternyata anak ini dengan modal surat keterangan dari kepala desa
dan segala persyaratan yang diminta itu kita penuhi secara persyaratan dohir. Kemudian karena memang benar-benar nggak mampu, karena keinginannya luar biasa, kita antarkanlah sampai lolos. Setelah lolos ada program bidik misi, lalu kita ajukan, ternyata alhamdulillah ini lolos. Dia kuliahnya gratis, tidak membayar, malah mendapat uang saku tiap bulan 700.000 rupiah. Ini menandakan bahwasanya kalau ada seseorang itu menginginkan sesuatu, insya Allah anak ini akan berhasil jika memang anak ini benar-benar mau berusaha dan berupaya secara keras. Tadi saya katakan faida azam ta'ala Allah. Dalam ayat yang lain pun juga dijelaskan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Jadi walladzina jahadu, dan orang-orang yang mau berjihad itu berusaha sekuat tenaga. Fina, jadi pada jalan Allah, mau untuk kebaikan. Orang sekolah itu, orang belajar itu kan namanya untuk kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan, pasti Allah akan berikan jalan keluar mereka. Ya asalnya gak bisa membayar, jadi bisa membayar gara-gara dia punya semangat belajar yang begitu amat kuat. Nah ini artinya apa? Jangan sampai anak-anak itu punya pikiran, wis aku sekolah sampai di sini saja, kok mari sekolah yang nganggur. Jangan begitu. Itu pikiran-pikiran orang yang picik, pikiran-pikiran orang-orang yang tidak mau maju. Pikiran-pikiran orang yang mau maju itu yang pertama tadi saya katakan, jangan lihat latar belakang kita, siapa ibu kita, bapak kita, jangan. Yang penting punya spirit yang amat kuat ini sebagai modal utama untuk belajar. Karena pun juga sama di SMA ini masih jauh, pendidikan kita itu masih jauh. Masih ada lagi yang kita tempuh setelah SMA, ada S1. Kalau mau melanjutkan itu ada S2 dan program doktor. Jika sampai ini mau melanjutkan ke jenjang itu. Lah memang tidak mudah, tantangannya itu banyak sekali. Anu sekalian cintai dan saya banggakan. Jadi pembelajaran ini di mana kita belajar, di situ kita harus punya semangat yang tinggi. Sampai pindah kemana-mana itu sama saja. Ya, coba sampai lihat orang berprestasi itu tidak akan kelihatan. Di mana-mana itu akan kelihatan, walaupun lembaganya apa saja. Makanya dulu MK, Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Pak Mahfud MD, dulu ada namanya sekolah standar internasional. Ono maneh sekolah sing unggulan. Ada lagi sekolah sing gak standar 12. Ini ada. Ternyata ini ada gugatan di Mahkamah Konstitusi karena ini ada kesan sekolah yang ada di Indonesia itu berlomba-lomba gayanya kalau menurut saya, gayanya kok internasional tapi bahasa Inggrisnya kelepotan. Nah ini kan gak bagus. Jadi ada diskriminasi antara si kaya dan si miskin. Biasanya itu yang masuk sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah internasional, tulisannya itu di depan itu orang-orang kaya. Tetapi orang-orang yang miskin kadang-kadang pinter itu nggak berani masuk ke situ. Karena apa? Ya karena wis takut julukannya tadi ini melbono mesti tariknya wakil. Lah ini yang harus dikikis. Maka Pak Mahfud MD membatalkan kata-kata atau bahasa atau bahkan dibatalkan itu karena ya dasarnya tidak ingin anak yang tidak mampu, ekonomi yang lemah itu tidak bisa sekolah yang baik. Ini menurut kita cukup adil. Karena apa? Kemampuan seorang itu bukan ditentukan oleh lembaganya yang begitu
buaya, tetapi karena ditentukan oleh proses pembelajaran yang ada di dalamnya. Karena itu anak-anak sekalian, sekali lagi harus punya semangat yang kuat, keinginan yang kuat, kemudian cita-cita yang kuat. Insya Allah pembelajaran yang akan diraih oleh anak nanti akan cukup maksimal dan akan cukup insya Allah berhasil. Ya, jadi jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa pintar sendiri, tetapi banyak masukan dari berbagai manapun itu juga harus kita terima sebagai tambahan ilmu. Anak sekalian, cintai dan disabarkan. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika waktu kita dilahirkan di bumi ini, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a. Kamu tidak tahu tentang apa, enggak tahu sesuatu. Maka disinilah pentingnya kita belajar, pentingnya kita mengaji, pentingnya kita bersekolah. Mulai dari nol. Kalau anak kecil mesti melalui lembaga kelompok bermain yang disebut dengan KB. Kemudian setelah KB ada yang memberikan TK, tingkat kanak-kanak. Setelah TK ada namanya SD, sekolah dasar atau MI. Setelah MI atau SD ada SMP atau MTS. Setelah MTS ada SMA. Ya, setelah SMA ada PT atau perguruan tinggi S1, S2 dan S3. Ini artinya apa? Allah menjelaskan kepada manusia ini agar manusia tidak merasa sombong. Nah, apa kira-kira dibalik di mananya? Manusia itu mampu menghargai jasanya orang lain, terutama jasanya ibu dan bapak. Jadi manusia itu lahir di dunia itu jelas melalui proses perantara ibu dan bapak. Betapa susahnya bapak dan ibu itu mencari nafkah, mencari rezeki, mencari uang untuk kepentingan kita sekalian, sehingga kita yang dibiayai itu tidak boleh leha-leha, nggak boleh berpangkutan, nggak boleh kita hanya main-mainan waktu kita gunakan. Sebaik-baiknya untuk belajar dan giat belajar, membaca dan membaca. Mari kita perbaiki yang pertama kualitas ilmu kita, baik ilmu agama maupun ilmu akhlaknya, ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, ilmu matematikanya, ilmu psikologinya, ya, ilmu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, dan ilmu-ilmu yang lain yang harus kita pelajari, sehingga kita benar-benar sesuai dengan harapan orang tua. Orang tua itu jadi seperti yang diamankan oleh Rasulullah SAW. Idza mata ibnu Adam in qad amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi aw waladin shalihin tu'ala. Jadi ketika Nathan itu meninggal dunia, maka tidak ada amalan yang bisa dibanggakan kecuali hanya 3 perkara. Jadi manusia anak Adam ini meninggal ya, kalau tidak meninggalkan apa-apa ya rugi, maka akan terputus sama kecuali 3 perkara. Yang pertama shadaqatin jariyah. Maka ketika waktu di dunia manusia harus selalu untuk melakukan sedekah jariyah. Berapapun yang dimiliki, berapapun kemampuan yang dipunyai oleh seorang itu, hendaknya harus mampu berikan itu sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Para guru, para dosen, jadi ibu bapak guru memberikan ilmu itu kita perhatikan anak sekalian. Jadi jangan sampai kita meremehkan. Orang yang meremehkan guru itu biasanya ilmunya sulit untuk bermanfaat, sulit untuk barokah. Tapi hargailah mereka sebagaimana ya, yang dilaksanakan oleh kakeknya Imam Ghazali alaihis salam. Ya, Imam Ghazali ini
adalah seorang pemikir yang luar biasa, pengarang kitab Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Jadi beliau ini ketika waktu masih kecil, kakeknya itu senang berinfak, senang memberikan sedekah pada Pak Yai, pada tokoh-tokoh itu. Maka lahirlah seorang yang hebat namanya Musa. Kita pun juga demikian, harus pandai menghargai, harus pandai menghormati. Yang pertama kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada ibu-ibu guru kita. Insya Allah akan bermanfaat. Yang terakhir, awaladin sholihin hidayah. Insya Allah jika kita itu menjadi anak-anak yang soleh, itu menjadi anak yang kebanggaan. Bukan hanya kebanggaan secara akademik di dunia, tetapi insya Allah kebanggaan di akhirat. Sekali lagi, untuk menjadi anak yang soleh itu melalui proses pendidikan, ya, baik itu di pondok pesantren maupun yang lain, terutama anak-anak dididik di tengah-tengah kehidupan di pondok pesantren. Karena pesantren itu hakikatnya termasuk banyak dipelajari tentang keilmuan keagamaan. Di samping itu karena ini pesantren modern, maka belajar juga diajarkan. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi itu adalah juga benar. Kehidupan kita itu di dunia juga jangan dilupakan, ya. Di akhirat juga sama. Allah pun juga menjelaskan demikian. Jadi wabta'i ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, ya, carilah kamu, ya, ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu ya pada pesantren ini banyak belajar fikih, bahasa Arab, kemudian tauhid, kemudian kitab-kitab kuning, tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Ilmu akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan melupakan keilmuan yang untuk hidup di tengah-tengah kehidupan atau ilmu dunia. Mungkin ini saja yang harus saya sampaikan dalam rangka MPLS, ya. Moga-moga anak-anak ini nanti jadi anak-anak yang walau tidak dula, anak-anak yang mampu dibanggakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat, dan semua anak bisa berhasil 100% sesuai dengan cita-cita yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, mulai dari apa yang saya sampaikan pertama tadi sampai terakhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, ya, selamat ber-MPLS, semoga sukses sesuai dengan tujuan dan cita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.